Selamat sore untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang aplikasi persamaan diferensial orde 2. Nah, di sini kami ada 8 anggota. Yang pertama Alexander Nono, kedua Ayu Asari Naranglobang, ketiga Delna Pani, keempat Ferang Boe, kelima Gracia Selale, keenam Maria Yeni, ketujuh Marcelina Sarlin Cetahu, kedelapan Milen Sapneno. Slide selanjutnya. Baik, untuk contoh soal yang pertama itu tentang aplikasi persamaan diferensial pada rangkaian listrik. Soalnya itu, tentukan kuat arus IT rangkaian LC jika L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,004 Farad, E sama dengan 0 volt, dan diketahui L-nya itu sama dengan 10 Henry, C-nya sama dengan 0,004 Farad, E sama dengan 0 volt. Untuk penyelesaiannya ini kita gunakan persamaan rangkaian LC, di mana L kali D kuadrat I per DT kuadrat ditambah I per C dikali I sama dengan E. Kemudian D kuadrat dikali L dikali I per DT kuadrat tambah 1 per LC dikali I sama dengan 0. 0-nya ini didapat dari E. E sama dengan 0. Kemudian D kuadrat kali I kuadrat tambah 1 per LC kali I. Ini kita kalikan dengan 1 per, sebelumnya kita kalikan dengan 1 per L. Lalu kita substitusikan D kuadrat kali I per DT kuadrat ditambah 1 per L-nya itu 10 dan C-nya itu 0,04 Farad dikali I sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan D kuadrat I per DT kuadrat tambah 25I sama dengan 0. Kemudian bentuk karakteristik dari D kuadrat I per kuadrat itu R ditambah R kuadratnya itu sama dengan negatif 25. Dan R kuadrat itu kita operasikan R kuadrat sama dengan akar negatif 1 dikali akar 25. Di mana untuk akar 25 itu sama dengan 5. Kemudian akar dari 1 itu I. Jadi kita dapatkan R 1,2 itu sama dengan plus minus 5I. Kemudian kita tentukan kuat arus IT-nya itu menggunakan persamaan E dikali E pangkat 0 dikali C1 cos BX ditambah C2 sin BX. Setelah itu kita substitusikan masuk E pangkat 0 dikali C1 cos 5 ditambah C2 sin 5. Sehingga untuk kuat arus IT pada rangkaian LC-nya itu dari pertanyaan di atas kita dapatkan E pangkat 0 dikali C1 cos 5 ditambah C2 sin 5. Sekian untuk jawaban dari nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 saya persilakan kepada Gracia Selale. Baik, selanjutnya nomor 2, tentukan muatan Q dan I sebagai fungsi waktu T dalam rangkaian RLC seri. Jika R sama dengan 12 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, C sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 Farad, dan E sama dengan 8 volt. Pada saat T sama dengan 0, arus I sama dengan 0, dan muatan kapasitor Q sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan persamaan rangkaian RLC seri, di mana rumusnya adalah L D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah R DQ per DT ditambah 1 per CQ sama dengan 0. Kemudian, berdasarkan soal yang ada, kita substitusikan
nilai R sama dengan 12 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, C sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 farad, E sama dengan 8 volt pada rumus yang ada atau persamaan yang ada. Sehingga kita dapatkan bentuk 0,02 dikali D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 12 kali DQ per DT ditambah 1 per 2 kali 10 pangkat negatif 4 kali Q sama dengan 8. Kemudian kedua ruas kita kali dengan 2 per 100. 100 per 2. Sehingga kita dapatkan bentuknya D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 600 DQ per DT ditambah 250.000 Q sama dengan 400. Kemudian yang pertama dicari persamaan homogennya, kita gunakan persamaan karakteristik, yaitu R kuadrat ditambah 600 ditambah 250.000 sama dengan 0. Kemudian mempunyai akar-akar R12 dengan negatif 600 plus minus akar dari 360.000 dikurang 1.000 dibagi 2 sama dengan negatif 300 plus minus 400i. Sehingga penyelesaian homogen Q-nya sama dengan E pangkat negatif 300 dikali C1 cos 400T ditambah C2 sin 400T. Kemudian untuk penyelesaian selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya, yaitu Marcelina Sarlince Tahu. Berikutnya adalah persamaan tak homogen. Dengan menggunakan metode koefisien tertentu, maka kita misalkan K itu sama dengan A, dK per dt sama dengan 0, d kuadrat K per dt kuadrat sama dengan 0. Ke dalam persamaan, d kuadrat K per dt kuadrat ditambah 600 dkq per dt ditambah 250.000 Q sama dengan 400, sehingga menghasilkan kita peroleh K sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 3. Maka kita peroleh QT sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 3 ditambah E pangkat min 300. Dikali C1 cos 400T tambah C2 sin 400T. Yang berikutnya IT diperoleh di diferensiasi QT didapatkan IT sama dengan dq per dt sama dengan min 300 E pangkat min 300 dikali C1 cos 400T ditambah C2 sin 400T ditambah E pangkat min 300 kali min 400 C1 sin 400T tambah 400 C2 cos 400T. Maka kita peroleh IT sama dengan E pangkat min 300 dikali min 300 C1 tambah 400 C2 cos 400T ditambah min 400 C1 dikurang 300 C2 sin 400T. Sama dengan 0, maka diperoleh 0 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 3 ditambah C1. Di sini kita ketahui C1 sama dengan minus negatif 1,6 dikali 10 pangkat min 3. Diperoleh 0 sama dengan min 300 C1 ditambah 400 C2. Di mana kita ketahui C2 sama dengan 3 C1 per 4. Sehingga kita peroleh C2 sama dengan negatif 1,2 dikali 10 pangkat min 3. Jadi penyelesaian lengkap muatan listriknya adalah QT sama dengan 10 pangkat min 3 dikali 1,6 kurang E pangkat 300T dikali 1,6 cos 400T ditambah 1,2 sin 400T.
Untuk contoh soal aplikasi persamaan diferensial orde 2 pada pegas. Untuk soalnya, sebuah pegas memiliki konstanta pegas K sama dengan 4 N per M, digantung dengan beban bermasa M sama dengan 1/3 kg. Jika beban tersebut berada di posisi kesetimbangan, kemudian ditarik dan dilepaskan dengan kecepatan 3 meter per sekon, maka tentukanlah persamaan gerak benda jika pegas tidak mengalami gesekan atau redaman. Untuk penyelesaian, diketahui K sama dengan 4 Newton per M, kemudian M sama dengan 1/3 kilogram, syarat awal Y0 sama dengan 0, kecepatan awal benda Y aksen 0 sama dengan -3. Jika pegas tidak mengalami gesekan, maka untuk persamaannya D kuadrat Y per DT kuadrat tambah B kuadrat Y sama dengan 0. D kuadrat Y per DT kuadrat tambah 12Y sama dengan 0. 12Y itu diperoleh dari B kuadrat sama dengan K per M, sama dengan K-nya itu 4, M-nya itu 1/3. Jadi 4 per 1/3. Maka diperoleh 12. Maka dari itu ditulis bahwa D kuadrat Y per DT kuadrat tambah 12Y sama dengan 0. Maka solusi umum PDB tersebut adalah Y sama dengan C1 cos 2 akar 3T tambah C2 sin 2 akar 3T. Nah, untuk persamaan sebelumnya itu harusnya Y sama dengan C1 cos B theta, BT tambah C2 sin BT. Nah, di mana B-nya itu kan tadi sudah dijelaskan B kuadrat sama dengan 12. Berarti B-nya itu akar dari 4 kali 3, akar 4-nya itu sama dengan 2, 2 akar 3. Sehingga solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 cos 2 akar 3T tambah C2 sin 2 akar 3T. Dengan memasukkan syarat awal untuk Y0 sama dengan 0, maka Y sama dengan C1 cos 0 tambah C2 sin 0. Jadi diperoleh C1 sama dengan 0. Yang berikut, untuk Y aksen 0 sama dengan -3. Maka Y aksen 0 sama dengan -2 akar 3 C1 sin 2 akar 3T tambah 2 akar 3 C2 cos 2 akar 3T. Y aksen 0 itu kan sama dengan -3. Jadi -3 sama dengan -2 akar 3 C1 sin 0 tambah 2 akar 3 C2 cos 0. Diperoleh -3 sama dengan 2 akar 3 C2. Maka C2 sama dengan -1/2 akar 3. Jadi persamaan gerak benda tersebut adalah Y sama dengan 0 cos 2 akar 3T kurang 1/2 akar 3 sin 2 akar 3T. Y sama dengan -1/2 akar 3 sin 2 akar 3T. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah membagikan materi. Demikian penjelasan dari kami kelompok 2. Terima kasih.